Yang pertama, bahwasanya manusia tadi yang dia mempunyai pilihan antara dia capek di dunia lalu Allah berikan surganya, ataupun dia tidak capek di dunia, berleha-leha ya, bertamattu ya, menikmati dunia ini tapi nanti Allah masukkan nar atau neraka. Dan tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu ya sesempurna mungkin sampai-sampai dia bisa menahan beban kecapean yang berat ketika di dunia. Naam. Wa aqwamu khalqi yaqdiru ala tasarruf wal a'mal asy-syada'id. Nah, ini dua tafsirannya. Baik, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah dia manusia ya berpikir atau mengira bahwasanya tidak ada yang berkuasa ya yang menghitung amalan-amalannya atas apa yang dia lakukan, ya, nggak ada. Dia berpikir seperti itu. Yaqulu ahlak, sampai-sampai dia mengatakan apa? Ahlaktu malan lubada. Aku sudah menghabiskan harta bendaku sangat banyak sekali. Nah, ini kebiasaan manusia ketika dia sudah mempunyai harta benda yang banyak. Salah satunya adalah dia mengatakan aku sudah menginfakkan hartaku atau aku sudah memberikan hartaku sangat banyak ini, habis hartaku. Subhanallah. Apakah dia tidak berpikir bahwasanya Allah sudah menghitung apa yang dia lakukan? Apakah dia tidak tahu? Nah, ini ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia berpikir, apakah dia mengira tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan? Alam naj'al lahu 'ainain. Apakah tidak kami berikan dia dua pasang mata untuk melihat? Apakah yang memberikan dua pasang mata kita ini tidak bisa melihat apa yang kita lakukan? Mustahil, gitu ya. Mustahil. Allah memberikan mata untuk kita melihat. Ya, Allah menciptakan mata untuk kita. Apakah Allah tidak mampu untuk melihat? Pasti mampu. Wa lisanan wa syafatain. Dan juga lisan yang kita gunakan untuk berbicara, bibir yang kita gunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mampu untuk mencatat apa yang kita katakan? Mampu. Wa hadainahun najdain. Ya, wa hadainahun najdain, dan juga telah kami berikan mereka petunjuk ya, manusia, kita sebagai manusia makhluk Allah, Allah selalu tunjukkan jalan-jalannya dari kita lahir. Coba Bapak Ibu sekalian, ketika kita lahir, bayi setelah lahir dia nyusu ke ibunya, apakah ada yang ngajari? Ada yang ngajari? Tidak ada. Ya, ibunya tinggal mendekatkan bayinya ke dadanya, lalu dihisaplah putingnya. Seperti itu. Allah yang mengajarkan secara langsung. Allah berikan hidayah. Ini saking baik-baiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diminta saja diberikan, apalagi yang diminta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Naam. Baik. Bismillah, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hati. Nah, di sini keutamaan kita perlu tahu kenapa hati itu perlu kita bersihkan jamaah. Pertama, Rasulullah SAW ya mempersaksikan surga bagi seseorang yang bersih hatinya, dan Allah pun juga. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, yaqul la yadkhulul jannah qaumun afidatuhum ka'afidatit thair. Akan masuk surga nanti ya banyak kaum yang hatinya itu seperti hati burung. Coba kita lihat burung ketika mereka disangkar burung, jamaah. Teman-teman sekalian yang ada di sosial media dan yang ada di masjid yang Allah muliakan, yang insya Allah Allah akan berikan keberkahannya. Kita lihat ketika burung itu mereka lepas dari sangkarnya ya, mereka mencari makan ya, mereka nggak melihat bagaimana burung lain itu bekerja, nggak iri-irian, nggak dengki, nggak dongkol sama burung yang lain. Hatta walaupun sampai mereka itu dimakan dengan burung yang lain, mereka nggak dongkol, nggak dengki ya. Ini burung.
hatinya burung itu bersih jemaah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la yuballighni ahadun an ahadin syai'a, ya, wahai sahabatku, jangan sampai ada di antara kalian, ya, yang memberikan kabar buruk atau sifat buruk atau berita buruk tentang sahabat lainnya. Inni uhibbu an akhruja alaikum wa ana salimus sadr, kata Rasulullah SAW. Aku itu cinta ketika aku keluar kepada kalian, aku bertemu kalian dan hatiku itu legowo, bersih, gitu ya. Bersih, subhanallah jamaah. Ketika hati kita bersih, nggak ada dengki, nggak ada dongkol dengan orang, enak-enak saja tuh. Temunya senyum, masya Allah. Bapak ganteng banget hari ini mau kerja kemana Pak? Masya Allah, gitu ya. Kerja jam berapa? Nah, Ibu hari ini cantik sekali, kosmetiknya apa? Gitu ya. Masya Allah, nggak ada iri, nggak ada dengki. Ini adalah hati-hati orang syurga. Ya. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlu yaqul, ya, ketika kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, ya, akan nampak di depan kalian salah seorang yang dia itu adalah ahlu syurga. Tantifu min lihyatihi min wudu mu'allikun alaihi ala shimali, di mana meneteskan, ya, air di antara jenggotnya karena athar wudu, dan juga dia membawa sendalnya di tangan kirinya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Diberikan ciri-ciri seperti tersebut ketika Anas bin Malik dan juga sahabat lainnya sedang dalam halaqah atau sedang dalam majlis dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba benar, mereka tunggu sejenak, ada seseorang yang datang lewat pintu, menetes di antara jenggotnya itu air karena athar wudu. Setelah itu dia pun membawa sendalnya. Wah, itu dia sahabat yang Rasulullah SAW janjikan syurganya. Man la na'lam. Siapa? Kita tidak tahu. Baik. Setelah itu hari berikutnya, ya, sama perkataan Rasulullah SAW ketika beliau duduk dengan sahabat yang lain, mengatakan kembali, akan datang di antara kalian salah satu penghuni syurga. Nah, dilihat di sini ternyata orangnya sama. Dia tetap meneteskan air dari jenggotnya, pun dia membawa sendal di tangan kiri. Bukan berarti kita masuk surga harus apa? Harus ada air netes dari jenggot atau membawa sendal dari kiri lah. Ini hanya pensifatan Rasulullah SAW terhadap orang tersebut, ya, yang disifati ahlu surga. Ya. Nah, di hari ketiga pun sama. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang penasaran dengan orang ini, ya, dengan sahabat ini yang dijanjikan surga, yang dipersaksikan Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahlu surga. Siapa yang penasaran? Yaitu Abdullah ibn Amr al-As. Abdullah ibn Amr al-As. Yang kita tahu di sini Abdullah ibn Amr al-As adalah salah seorang yang semangat ketika dia itu beribadah. Apa bukti semangatnya? Bahwasanya suatu ketika dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, aku ini suka untuk berpuasa. Aku pengen berpuasa sepanjang malam, ya, setiap hari dan sepanjang malam tanpa berbuka, ya, shaum dahr, dan setiap hari. Kata Rasulullah SAW, tidak, ya, ini aku afdal, aku adalah afdalun nas, aku sebaik-baiknya manusia. Aku makan, aku pun menikah, aku juga berjalan di muka bumi ini, aku juga berjalan di pasar, aku belanja, kata Rasulullah SAW. Ya, maka ketika kamu mau puasa, puasalah apa? Daud. Ya, seperti halnya yang dilakukan Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari enggak. Ini saking semangatnya siapa? Abdullah ibn Amr al-As untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan surganya. Dia penasaran dengan orang ini, kok bisa orang ini disifati Rasulullah SAW bahwasanya dia itu adalah salah satu penghuni surga.
Suatu hari Abdullah bin Amr al-As mendatangi orang ini, ya, mendatangi sahabat ini. Wahai sahabat, sesungguhnya aku mempunyai masalah dengan ayahku di rumah. Aku mau menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam. Aku bernazar untuk tidak kembali ke rumah. Aku mau menginap di rumahmu. Apakah boleh? Kata sahabat ini. Taib, tafadhal ya Abdullah. Silahkan Abdullah. Setelah itu dia menginap di rumahnya. Ya, 3 hari 3 malam dia mati siang, pagi, sore, malam. Ternyata jamaah tidak ada ibadah yang spesial dari sahabat ini yang ditemukan oleh siapa? Abdullah ibn Amr al-As. Dia penasaran, kok bisa sahabat ini disifati, diisyaratkan Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah penghuni surga. Dia penasaran, kok bisa? Tapi kok nggak ada amalannya? Baik. Setelah itu, setelah 3 hari terlewati, dia bertanya kepada sahabat ini, wahai sahabatku, ya sesungguhnya aku itu tidak ada masalah dengan bapakku. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya tidak ada masalah dengan bapakku. Saya hanya penasaran, kenapa Rasulullah SAW mensifatimu, ya, mengisyaratkan kamu adalah salah satu penghuni surga. Apa amalanmu, wahai sahabatku? Ditanya langsung sama Abdullah. Ya. Lalu sahabat ini mengatakan apa? Sesungguhnya amalanku adalah apa yang kamu lihat. Ketika malam dia nggak sholat tahajud, ketika siang dia nggak berpuasa. Sama seperti kita tuh, masya Allah. Ya, jamaah. Ya, subhanallah. Sahabat ini ketika malam nggak berpuasa, ketika pagi harinya pun nggak berpuasa. Malamnya nggak sholat, paginya nggak puasa. Kok bisa masuk surga? Tambah penasaran Abdullah ibn Amr al-As. Padahal dia yang paling semangat dengan ibadah, bahkan sampai-sampai dia saum Daud. Nah, dia bingung, kok bisa? Ya, akhirnya ketika si Abdullah ibn Amr al-As ini hendak kembali, dipanggil lah, ya Abdullah ta'al, wahai Abdullah, kemarilah. Sungguh ada amalan yang selama ini aku sembunyikan, ya, yaitu aku tidak pernah keluar di antara manusia dan aku menemukan di hatiku itu kedengkian. Ya, kedengkian di dalam hatiku. Kata Abdullah ibn Amr al-As, hadhihi allati balagat bika la nutiq. Ini adalah kelebihan, ya, yang kamu miliki yang tidak bisa atau kami hampir nggak mampu untuk melakukannya. Sahabat radhiyallahu anhum, ya, kami mereka, Abdullah ibn Amr al-As mensirahkan kami, gitu ya, mengisyaratkan kami sahabat. Sahabat saja mengatakan bahwasanya hati itu membersihkannya sulit, tidak mudah. Untuk membersihkan hati kita dari iri, dengki, ya, dongkol, jengkel kepada sesama kita mukmin itu sulit. Ya, apalagi kita, ya, sahabat saja mengatakan sulit, apalagi kita. Makanya untuk membersihkan hati kita perlu apa? Ijtihad. Ya, kita perlu usaha yang lebih. Ya, kita perlu usaha yang lebih. Kita perlu effort yang lebih untuk membersihkan hati kita. Bagaimana caranya hati kita itu nggak ada rasa kesal terhadap orang lain, sesama mukmin. Ya, karena apa? Karena isyarat dari Nabi SAW bahwasanya apa tadi? Penghuni surga itu hatinya bersih. Nah, lalu dikatakan juga Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man afdalun nas? Siapa orang yang paling afdal? Ya, ketika itu Rasulullah SAW menjawab, saduqul lisan wa mahmumul qalb. Ya, orang yang paling afdal adalah yang paling lurus lisannya dan yang paling bersih hatinya. Allah juga yang mengatakan bahwasannya nanti di surga itu, ya, tidak akan masuk surga kecuali yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta kita yang kita punya di dunia ini. Anak-anak kita pun nggak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ciri penghuni surga, hatinya bersih. Bahkan ketika di surga, la yasma'u fiha laghun, ya, mereka tidak akan mendengarkan yang namanya omong kosong. Wala kidzab, laghwan wala kidzab. Omong kosong saja nggak ada, apalagi dusta. Ini ciri orang yang hatinya
bersih. Baik. Hadis juga dari Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada wajah kita, paras kita, dan juga tidak melihat bagaimana tubuh kita itu terbentuk, tapi Allah itu melihat dari apa? Qulubikum, hati kita, dan juga dari a'malikum, amalan kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak melihat dari wajah kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menciptakan. Kita merasa paling ganteng, thayyib. Ya, siapa yang menciptakan kita? Apakah kita berhak untuk sombong atas wajah kita? Billahilah. Ya. Sumpah demi Allah, kita tidak ada hak sama sekali untuk sombong atas wajah kita, atas bentuk tubuh kita. Kenapa? Allah sendiri yang menciptakan tubuh kita. Nggak ada hak kita. Kita hanya manusia biasa, min nutfatin idza tumna, yang tercipta dari sesuatu yang hina, ya, keluar dari tempat yang hina. Ini manusia, apa yang perlu disombongkan? Tidak ada. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Bahkan kita saja dari lahir sampai kita sekarang duduk di majelis ini, sampai kita sekarang menonton video ini, ya, atau siaran langsung ini, Allah sendiri yang memberikan hidayahnya. Subhanallah. Apa yang kita perlu, apa yang kita bisa sombongkan, wahai jamaah? Allah yarhamkum jami'ah. Tidak ada bagi kita manusia hak untuk sombong.